Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jerry Hasibuan. Saya dari Universitas Labuhan Batu, Tanjung Sarang Elang, program studi biologi semester 6. Baiklah, saya akan mempraktekkan pelajaran biologi yang berjudul pemetaan kromosom. Kaitan rekombinasi gen-gen berangkai dengan jarak peta yang digunakan untuk pemetaan kromosom. Ya. Ada dua macam rekombinasi. Yang pertama, rekombinasi antara kromosom atau interkromosomal recombination. Rekombinasi ini terjadi pada gen-gen yang tidak berangkai atau gen-gen yang terdapat pada kromosom yang berbeda. Yang kedua, kombinasi dalam kromosom yang sama atau interkromosomal recombination. Rekombinasi ini terjadi pada gen-gen yang berangkai tidak sempurna, terlihat dalam gambar gen A dan gen C. Berjauhan letaknya pada satu kromosom atau berangkai tidak sempurna. Gen A dan gen C terdapat pada kromosom yang berbeda dengan gen D atau tidak berangkai. Seperti setelah dijelaskan sebelumnya, gen-gen dikatakan berangkai apabila terdapat pada kromosom yang sama. Gen-gen yang berangkai sempurna atau berdekatan letaknya akan cenderung sama, tidak mengalami pindah silang atau homologs, sehingga tidak ada produk kombinan. Pindah silang terjadi pada gen-gen yang berangkai tidak sempurna menghasilkan kombinasi sifat yang baru. Hasil uji silang dihibrid antara individu A besar A kecil, B besar B kecil dengan homosiprosesif A kecil, B kecil, B kecil, menunjukkan bahwa gen-gen yang berangkai sempurna terletak pada kromosom yang sama, tetapi letaknya berjauhan, sehingga masih memungkinkan terjadinya pindah silang antara homologs, sehingga ada produk rekombinan tetapi kurang dari 50%. Jika gen-gen yang berangkai dalam satu kromosom jaraknya sangat jauh, maka perilakunya bisa sama dengan gen-gen yang tidak berangkai atau terletak pada kromosom yang berbeda dan akan memperlihatkan perbandingan 50% parental, 50% rekombinan. Konfigurasi coupling atau revolution gen-gen yang berangkai pada kromosom yang sama mempengaruhi hasil uji silang. Donatif keturunan sama tetapi jumlahnya berbeda. Perhitungan frekuensi rekombinasi prosuntase keturunan rekombinan yang dihasilkan dari suatu persilangan disebut frekuensi rekombinan yang dihitung dengan cara berikut. Frekuensi rekombinan sama dengan jumlah keturunan rekombinan dibagi jumlah total keturunan dikali 100%. Prediksi hasil persalingan dengan gen-gen berangkai mengetahui susunan alel pada kromosom memungkinkan kita memprediksi tipe keturunan yang akan dihasilkan dari persilangan dengan gen-gen berangkai. Menentukan tipe mana yang paling banyak menentukan
proposi tipe keturunan memerlukan pengetahuan tentang frekuensi rekombinasi. Frekuensi rekombinasi memberikan informasi seperti beberapa sering kamet-kamet muncul dalam kombinasi baru, dan oleh karenanya fenotip keturunan yang dihasilkan dari persilangan yang tertentu dengan gen-gen berangkai. Pada beberapa persilangan, gen-gen jelas berangkai karena ada lebih banyak keturunan non-rekombinan daripada keturunan rekombinan. Pada persilangan lainnya, perbedaan yang tidak berangkai independen assortment dan berangkai tidak begitu jelas karena bedanya kecil pada kasus yang kedua. The Gauss-Nash of fit sequence test atau singkatnya sequence test bisa digunakan untuk menentukan apakah hasil keturunan yang diamati sesuai atau tidak dengan hasil yang diharapkan apabila gen-gen tersebut berangkai. Pemetaan gen dengan frekuensi rekombinan, Thomas Hunt Morgan dan murid-muridnya mengembangkan ide bahwa jarak fisik antara gen pada sebuah kromosom berkaitan dengan besarnya rekombinasi. Menurut mereka, peristiwa pindah silang terjadi secara acak pada kromosom, dan bahwa dua gen terletak dan berjauhan akan lebih berpeluang untuk melakukan pindah silang, untuk menentukan urutan gen-gen sepanjang kromosom dan memberikan perkiraan cara relatif antara gen-gen tersebut. Peta kromosom yang dibuat dengan menggunakan peristiwa rekombinasi disebut peta genetik. Sebaliknya, pemetaan kromosom yang dibuat dengan cara fisik secara kromosom seringkali dengan menghitung jumlah bahasa disebut peta fisik. Jarak pada peta genetik diukur dengan menggunakan unit peta atau map unit, disingkat dengan MU, sama dengan mid peta 1%. Rekombinan untuk peta juga disebut centimorgan, disingkat dengan CM. Penghargaan terhadap pasangan Morgan 100 centimorgan sama dengan 1 morgan. Jarak genetik yang diukur dengan besarnya rekombinasi sifat adiktif jika jarak dari gen A adalah 5 MU. Maka gen B pasti terletak di antara gen A dan gen C. Berdasarkan jarak tadi, kita bisa menggambar peta genetik sederhana untuk gen-gen A, B, dan C seperti yang ditunjukkan di sini. Ya, seperti ini. Ya. Jika ada jarak untuk tambahan gen lainnya, maka kita bisa memposisikan A dan C relatif terhadap gen tersebut. Satu tambahan gen yang diperoleh persilangan genetik bisa menghasilkan frekuensi rekombinan sebagai berikut. Perhatikan bahwa C dan D memperlihatkan jumlah rekombinasi yang besar. Oleh karena itu, C dan D harus
yang paling jauh dengan gen-gen A dan B. Di antara mereka dengan menggunakan frekuensi rekombinasi dan mengingat bahwa 1 MU sama dengan 1% rekombinasi, kita bisa menambahkan D ke peta dengan cara ini. Kita bisa menyilangkan antara pasangan gen dan membuat peta genetik yang menunjukkan susunan berangkai sejumlah gen-gen. Ada dua hal yang penting dalam menyusun peta kromosom dari frekuensi rekombinan. Pertama, kita tidak bisa membedakan gen-gen pada kromosom yang berbeda dan gen-gen yang terletak pada satu kromosom, tetapi jaraknya sangat jauh. Jika gen-gen 50%, rekombinan kita hanya bisa mengatakan bahwa mereka berada pada kelompok berangkai berbeda, baik pada sama dengan jarak yang sangat jauh. Kedua, uji silang dua gen yang berjauhan seringkali tidak menggambarkan cara fisik karena tidak ada pindah silang atau tidak ada pindah silangkan antara dua gen. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.